Di antara bahaya bid'ah yang pertama, bid'ah ini adalah koreksi terhadap Allah dan Rasulnya. Iya. Ini betul-betul kelancangan ya, mengoreksi Allah dan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama sudah disempurnakan. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridha Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Karena itu kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang berkata ada bid'ah yang baik tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena Allah telah jelaskan bahwa nabinya sudah menyampaikan semuanya, agama sudah sempurna. Jadi kalau dia katakan ada hal yang baik Nabi tidak ajarkan, berarti Nabi berkhianat. Ada sesuatu yang diluputkan oleh Nabi. Itu artinya menuduh Nabi berkhianat. Ini diantara bahaya. Diantara bahaya bid'ah ini sebab datangnya laknat. Karena itu dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man awa muhdithan." Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Bisa juga dibaca muhdatsan. Kalau dibaca muhdatsan, terjemahannya Allah melaknat penganut bid'ah. Jadi penganutnya yang berbuat bid'ah atau yang melindungi pelaku bid'ah semuanya dilaknat. Di hadits yang lain, "Wa man awa muhditsan" atau muhdatsan, "fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah atau menganut bid'ah, maka dia dapat laknat dari Allah, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Dan dari bahaya bid'ah, bid'ah ini menyebabkan amalan ditolak, tidak diterima. Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalannya tertolak. Dari bahaya bid'ah ini, orang yang berbuat bid'ah itu kadang akan dibuat dia semakin lapang di dalam kesesatan. Ini bahayanya bid'ah. Semakin lapang dalam kesesatan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, Allah membuat hatinya semakin menyimpang. "Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan semakin melapangkan dia di dalam kesesatannya. Kemudian dari bahaya bid'ah, pelaku bid'ah itu sulit bertobat. Ya. Kenapa sulit bertobat? Tobat itu kan dasarnya penyesalan. Sedangkan pelaku bid'ah ini dia tahu dirinya apa? Dia menganggap dirinya benar, tidak ada masalah. Bagus yang saya kerjakan. Bagaimana dia bisa bertobat? Karena itu dalam hadits Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ihtajaza at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bid'ah ini mendatangkan kehinaan dan kerendahan. Ya. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Ini dua ya, bahaya. Kehinaan dan kemurkaan Allah dia dapatkan. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kehinaan dari Allah dan kemurkaan. Ya. Mungkin ada yang berkata, "Loh, itu kan untuk penyembah anak-anak sapi." Enggak, perhatikan akhir ayat. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami balas orang-orang yang mengadakan kedustaan. Pelaku bidah itu mengadakan kedustaan. Jadi itu semua balasan sama, termasuk pelaku bidah. Yaitu pendalilan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terkait dengan ayat. Ya. Kemudian dari bahaya bidah ini, pelaku bidah ini nanti termasuk orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya. Luar biasa ya, di padang mahsyar dikumpulkan di tengah manusia, matahari dekatkan di atas kepala. Satu hari pada hari kiamat itu dalam Al-Quran ada yang menyebutkan ada satu hari seperti 50.000 tahun. Ada satu hari seperti 1000 tahun. Bayangkan ini saja satu hari cuma beberapa belas jam saja. Kita sudah menderita di bawah terik matahari. Mataharinya jauh, subhanallah.
Ini matahari dekatkan di atas kepala. Satu hari sedemikian panjangnya. Iya. Dan kita tidak tahu berapa hari pada hari kiamat itu. Iya. Maka manusia di padang mahsyar itu, ya, semuanya mencari nabinya masing-masing. Dan di situ ada telaga. Setiap nabi punya telaga. Nah, siapa yang minum dari telaganya, telaga nabi kita Nabi Muhammad SAW dikatakan dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, dan banyak ya tentang sifat telaga itu. Kita akan kaji nanti di buku-buku akidah yang lain. Yang jelas ada yang masuk ke telaga, tiba-tiba diusir. Nabi berkata, umatku, mereka umatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu ya Nabi Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini mengada-adakan itu sifatnya apa? Sifatnya bid'ah. Karena itu kalau kita ingin menghitung bahaya bid'ah ini banyak sekali. Ada sebagian ulama kita ya menulis buku khusus tentang bahaya-bahaya bid'ah. Iya. Dan disebutkan puluhan bahaya terkait dengan bid'ah tersebut. Baik.